Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita bersyukur kepada Tuhan yang luar biasa, kepada Tuhan yang baik, yang memberkati dan memelihara hidup kita senantiasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan melakukan pendalaman Alkitab. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, segala pujian dan syukur kami bagimu Tuhan, untuk kasih, untuk anugerah, untuk pertolongan, untuk cintamu yang kau nyatakan dalam hidup kami yang tiada batasannya. Terpujilah Engkau Bapa, termulialah Engkau Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan, waktu yang sangat berharga ini, kami akan melakukan pendalaman Alkitab. Kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Mu, mengurapi hati dan pikiran kami, menolong kami agar kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Inilah doa kami Tuhan, inilah permohonan kami. Hanya di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini tema pendalaman Alkitab kita adalah Tuhan Yesus, surya kebenaran atas umatnya. Dalam kitab Maleakhi, arti Maleakhi adalah utusan. Nabi Maleakhi adalah seorang Yahudi saleh yang tinggal di Yehuda pasca pembuangan. Kepercayaannya yang kokoh akan perlunya kesetiaan kepada perjanjian dan melawan ibadah yang munafik dan tidak bersungguh-sungguh, penyembahan berhala, perceraian, mencuri perpuluhan dan persembahan yang menjadi milik Allah. Maleakhi menyatakan bahwa semua itu tidak berkenan kepada Allah. Hari Tuhan juga berarti keselamatan dan pembebasan untuk semua orang yang mengasihi dan hidup bagi Allah. Di dalam kerajaannya, kemuliaan dan kebenaran Allah akan bersinar bagaikan matahari, serta membawa kepada umatnya yang setia kebaikan, berkat, keselamatan, dan kesembuhan yang tertinggi. Segala sesuatu akan dibaharui dan umat Allah akan berlompat-lompat karena sukacita bagaikan anak lembu yang lepas kandang. Dalam Maleakhi 4. Dan hari itu akan nyata di dalam seorang yang sudah diutus oleh Allah Bapa dari sorga, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah surya kebenaran atas umatnya, baik dalam kedatangannya yang pertama untuk menebus dosa manusia dan kedatangannya yang kedua kali untuk memberikan penghakiman kepada manusia yang benar dan tidak benar. Tuhan Yesus Kristus datang sebagai surya kebenaran. Di dalam Yesus Kristus segalanya kebenaran dan tidak ada yang tersembunyi. Tuhan Yesus Kristus sebagai matahari yang memberikan penerangan bagi orang-orang yang berjalan di dalam kegelapan dan menuntun langkah-langkah orang kepada kebenaran bukan kepada penyesatan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam pendalaman Alkitab ini ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab. Yang pertama, mengapa Tuhan Yesus menjadi surya kebenaran? Pada hari Tuhan, segala yang ada di muka bumi ini akan lenyap. Kegelapan akan menaungi dunia ini. Dan Tuhan Yesus sendiri yang menjadi surya kebenaran ataupun menjadi terang di kehidupan yang akan datang, yakni di sorga, tempat yang sudah Ia sediakan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus menjadi surya kebenaran sebab hanya Dia satu-satunya kebenaran yang ada. Ketika Tuhan Yesus berada di dunia, segala yang dikerjakannya adalah segala yang berkenan kepada Allah, sehingga Dia menjadi yang terbesar dimanapun, baik di sorga maupun di dunia. Hanya kepada Yesus Allah Bapa berkenan. Dalam kitab Maleakhi 4, ini menunjuk kepada Tuhan Yesus yang merupakan surya kebenaran bagi orang-orang yang takut akan Tuhan Allah. Pertanyaan yang kedua, Yesus adalah surya kebenaran. Ada banyak orang yang memahami secara harafiah dan mereka menyembah matahari. Apakah itu suatu perbuatan yang berkenan kepada Tuhan Yesus? Menyembah matahari bukanlah suatu kebenaran, dan hal itu merupakan perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan Yesus. Sebab segala yang ada di muka bumi ini adalah buatan tangannya dan karyanya Allah.
Matahari adalah ciptaan Tuhan Allah yang seharusnya disembah, diagungkan, ditinggikan, bukanlah karyanya, melainkan yang membuat karya itu yakni Tuhan Allah. Sehingga semua yang ada di muka bumi ini, semua yang diciptakannya, semua akan sujud dan menyembah hanya kepada Dia, Allah yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan yang ketiga, Yesus sebagai sumber kebenaran. Apakah yang Ia lakukan? Yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus sebagai sumber kebenaran adalah Tuhan Yesus Kristus memulihkan hubungan antara manusia dengan Allah yang dulunya sudah putus hubungan dikarenakan dosa ketidaktaatan manusia kepada Allah. Yesus memberikan perdamaian melalui kematiannya di kayu salib, membayar lunas hutang dosa manusia dengan darah yang kudus, menyucikan manusia dari dosa kenajisan dan menjadi suci dengan darahnya yang tercurah. Melalui kematian Tuhan Yesus, manusia dibenarkan oleh iman percaya kepada Tuhan Yesus, sebagaimana Tuhan Yesus adalah surya kebenaran. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Di dalam Roma 3 ayat 25-26. Pertanyaan yang keempat, apakah ketika manusia sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus, artinya manusia bebas dalam melakukan dosa? Tidak. Manusia yang sudah dibenarkan di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak akan melakukan dosa dengan seenaknya, tetapi akan sadar bahwa Tuhan Yesus sudah menderita untuk menebus dosanya dan menjadikannya orang yang benar di hadapan Allah. Allah menunjukkan kebenarannya dalam membela yang pantas di antara umatnya dalam Kejadian 18 ayat 25. Meskipun kebenaran itu mungkin membutuhkan hukuman, itu diikuti oleh belas kasihan pada pertobatan. Pertanyaan yang kelima, apakah yang menjadi sukacita bagi manusia yang takut akan Tuhan ketika mengetahui bahwa Tuhan Yesus adalah surya kebenaran? Sukacita manusia yang takut akan Tuhan Allah ketika mengetahui bahwa Tuhan Yesus adalah surya kebenaran adalah tanpa ragu manusia percaya akan janji Allah di dalam kebenaran, yakni memperoleh keselamatan dan kemenangan yang disediakan oleh Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesus sebagai surya kebenaran bagi manusia atau umatnya akan menjadi sukacita yang sangat besar yang disediakan oleh Allah tanpa takut dan ragu akan semua yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam pendalaman Alkitab pada saat ini, yang menjadi kesimpulannya adalah yang pertama, Tuhan Yesus adalah surya kebenaran yang memberikan keselamatan kekal bagi umat yang takut akan Tuhan Allah. Yang kedua, sebagai manusia yang sudah dibenarkan di dalam surya kebenaran, harus menyadari dan menghormati pembenaran itu. Yang ketiga, Tuhan Yesus sebagai surya kebenaran membenarkan manusia dengan mengorbankan dirinya bagi umat yang dikasihinya. Demikian pendalaman Alkitab kita kembali berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Pada saat ini Bapa, kami sudah selesai melakukan pendalaman Alkitab. Tuhan tolong dan Tuhan berkati kami agar kami dapat melakukannya, agar kami dapat memuliakan Engkau dengan setiap perbuatan dan tindakan kami. Terpujilah Engkau Bapa, termulialah Engkau Yesus Allah kami yang hebat. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Demikian pendalaman Alkitab kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati, menolong, mengurapi kita. Terpujilah Allah di dalam nama Yesus Kristus, dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.